Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival, mahasiswa Universitas Darul Akhbar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya program studi Sosiologi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat secara umum, pengertian filsafat menurut para ahli, serta landasan berpikir filsafat. Landasan berpikir ilmu filsafat itu seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, buat kalian yang ingin tahu, simak video berikut ini. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofi dan fundamental yang terdapat pada ilmu, dengan pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Masalahnya mudah untuk mengingat dan menjelaskan apa definisi dari filsafat ilmu, dan sulit untuk benar-benar memahami esensi apa yang dipelajari dalam filsafat ilmu. Pengertian filsafat secara umum. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang. Filsafat menurut para ahli. Menurut Plato, filsafat ilmu adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Landasan berpikir filsafat. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat adalah 1. Kebenaran, 2. Kesangsian, 3. Kesadaran akan keterbatasan karena merasa dirinya sangat kecil, sering menderita, dan sering mengalami kegagalan. Hal ini mendorong pemikiran bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Dalam hal ini, permasalahan yang dikaji oleh filsafat meliputi logika, benar dan salah, etika, baik dan buruk, estetika, indah dan jelek, metafisika, zat dan pemikiran, serta politik, organisasi pemerintahan yang ideal. Berikut ini adalah landasan filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu ontologi itu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, mempelajari teori tentang ada. Epistemologi membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu, mempelajari teori tentang teori pengetahuan. Aksiologi membahas nilai kegunaan pengetahuan, mempelajari teori tentang nilai. Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat teori yang ada. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani onto, berarti yang berada, dan logos berarti ilmu atau sejarah. Dengan demikian, ontologi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada. Menurut Surya Sumantri mengartikan epistemologi sebagai tema yang mengkaji tentang pengetahuan. Landasan epistemologi membahas mengenai proses yang memungkinkan
ditambahnya pengetahuan yang berupa ilmu, prosedur penambahan pengetahuan menjadi ilmu, upaya dan kriteria yang harus dilakukan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, dan cara yang membantu manusia dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Epistemologi. Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata berbahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validasi pengetahuan. Epistemologi juga disebut sebagai teori pengetahuan, theory of atau filsafat pengetahuan. Menurut Surya Sumantri, mengartikan epistemologi sebagai tema yang mengkaji tentang pengetahuan. Landasan epistemologi membahas mengenai proses yang memungkinkan ditambahnya pengetahuan yang berupa ilmu, prosedur penimbangan pengetahuan menjadi ilmu, upaya dan kriteria yang harus dilakukan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, dan cara yang membantu manusia dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Menurut Bakhtiar, menjelaskan definisi epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat, lingkungan pengetahuan, penggadaian dan dasar-dasarnya, serta bertanggung jawab atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang telah dimiliki. Aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari gabungan dua kata berbahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu, sehingga secara etimologi aksiologi bermakna ilmu tentang nilai. Teori tentang nilai ini dalam filsafat mengacu kepada permasalahan etika dan estetika. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang Tujuan filsafat ilmu. Tujuan kehadiran dan mempelajaran filsafat ilmu antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. 2. Mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral dan pandangan filsafat lainnya. 3. Memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. 4. Memberikan ajaran tentang moral etika berguna dalam kehidupan. Manfaat mempelajari filsafat ilmu. Menurut Ahmad Susanto, mempelajari filsafat ilmu sangat penting karena dengan nilai tersebut manusia akan dibekali sesuatu kebijaksanaan yang di dalamnya memuat. Muhammad Erwin dalam Latif 2016 memaparkan 4 manfaat dalam mempelajari filsafat ilmu, yaitu 1. Menghindari timbulnya pandangan bahwa pengertian sudah menjamin perubahan, namun pengertian serba sedikit menjadi tantangan. Ilmu filsafat dapat digunakan sebagai pedoman kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. 2. Sebagai pandangan hidup yang mantap yang akan menentukan kriteria baik buruknya tingkah laku kita yang telah kita pilih dan atas dasar keputusan batin kita sendiri. Manusia telah memiliki kebebasan dan kepribadian sendiri. 3. Mengurangi dan menghindari gejala negatif dalam hidup atau negative thinking agar hidup lebih terarah dan tepat. 4. Memiliki tingkah laku hidup bertujuan yang didasarkan dan ditentukan oleh filsafat hidupnya agar tingkah lakunya lebih bernilai. Semoga dengan penjelasan video saya bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.